sungguh-sungguh berdunia dalam tatanan yang harmonis, yang serasi, yang selar, yang seimbang. Jika kamu tidak disakiti, kamu juga nggak akan menyakiti. Tapi mengampuni itu akan lebih baik. Itu mengetahui ini. Tidak ada res-res, iri, dengki, dendam, merasa lebih, merasa suci. Tapi untuk tidak sok semuji, tidak arogan, tidak sombong, lemah lembut, adab akhlak, seharusnya memang tidak ada syarat untuk mengetahui yang dinafikan apa, yang diisbatkan apa. Yang dinafikan sungguh-sungguh kita menjalani, tapi batin orientasinya itu tidak pada wadah, tapi untuk menjaga isi, untuk menjaga tatanan lahir itu baik memang. Lahir seperti apa, syariat seperti apa. Kemudian yang batin mengenai keberadaan hakikat, keberadaan fitrah manusia. Jadi bukan diri yang jasad. Kalau syariat dianggap inti, kemudian saat bersyariat itu menjamin surga, hancur. Karena yang dihantarkan untuk kembali kepada selamat, kembali kepada Tuhan, itu diri yang berada di dalam jiwa, fi anfusihim, diri kamu yang berada di dalam jiwa. Sehingga dunia ini hanya alat. Itu warob, itu toyibah, tahu la ilaha, bersungguh-sungguh kita menjalani kehidupan berdunia, memberdayakan diri, budidaya, komunikatif, musyawarohan, sungguh-sungguh. Karena orientasi batin, ada zikir, ada Tuhan, ada kehadiran di dalam hati, itu toyibah. Kalau nggak mengenal Tuhan, ya nggak bisa toyibah. Tangeh lamun, jemblung, seumur hidup, gak akan mengetahui tujuan hidup kalau tidak mengetahui hakikat fitrah manusianya. Dan gak mungkin tertata seharusnya kalau menurut logika Quran. Warobun warobun itu sebuah sistem dalam kehidupan. Di dunia ini kita jalani dengan sungguh-sungguh sebagai santri, sungguh-sungguh sebagai santrinya, dalam melakukan budidaya pemberdayaan, meningkatkan kualitas SDM di dalam dirinya, sungguh-sungguh warobun. Tapi mengetahui sistem dalam kita berproses kembali kepada Allah, mengenali Allahnya, sehingga dunia tahu untuk apa, bagaimana jika mengenali Allahnya. Kalau enggak, ya otak kita hanya dipenuhi jabatan, duit, persaingan, ingin menjatuhkan yang lain, karena nggak mengetahui Tuhan. Sehingga Tuhan diambil alih oleh uang, diambil alih oleh jabatan, diambil alih oleh karir, diambil oleh pujian, diambil alih oleh pencitraan. Itu dikarenakan tidak mengenal Robnya. Rob itu mengenal Tuhan dan mengenal utusan. Ini akan mengarah kepada khalifah. Warobun ghafur, itulah dengan berlaku ampunan, sehingga berada di dalam ampunan. Bohong kita ingin mendekatkan khalifah Islam, akan tapi berlaku kita kasar, merasa hebat, merasa diri suci, dan merasa diri syariatnya sudah benar. Faktanya nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Faktanya itu nggak pernah Nabi Muhammad. Faktanya hanya membaca buku, faktanya hanya membaca kitab, dan yang mengarang kitabnya juga nggak kenal, yang mengarang bukunya juga nggak kenal. Dia membaca, kemudian merasa bahwa syariat dia benar, syariat mereka salah, kan begitu. Makanya begini, apa itu khalifah? Khalifah itu adalah wakil. Sekali lagi, apa itu khalifah? Khalifah adalah wakil. Sangat erat berhubungan dengan antara wakil dan muwakal. Apakah benar setiap manusia di bumi ini adalah wakil? Semua mengatakan tafsir dimanapun itu mengatakan bahwa manusia itu khalifatu fil ard. Itu gak masuk akal, gak rasional. Itu ngawur sebenarnya, kan begitu. Tapi mari sampai tingkat bawah nganti teko guru poro itu mengatakan bahwa khalifah itu manusia seluruhnya. Jadi wong ngombe, wong judi,
orang yang minum, orang yang judi, orang yang suka ngelok-ngelokke, orang yang suka ngamplengi, orang yang suka memfitnah, itu semua khalifah. Jadi khalifah Allah tuh enek sing tukang ngelokke, bubrah kan. Wakil itu berkaitan dengan mewakal. Wakil itu yang mewakili, wakil itu yang ditugasi menjalankan fungsi yang diwakili. Apa dalam pengertian khalifah di sini fungsinya? Sedang mewakal itu yang diwakili, yang menugasi. Dan hujahnya apa? Saat seseorang itu ditugasi, apa hujahnya? Enggak semua orang menjadi khalifah kemudian menjadi khilafah. Dan khilafah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik. Rumusan khilafatul Islam, para ahli, para sarjana sampai profesor peringkat itu yang disebut khilafah itu adalah, ya, membuka di berbagai referensi, kurang lebih itu yang disebut khilafah itu apa? Pola sistem pemerintahan politik Islam. Gak ada itu. Walaupun pada saat nggak ada tatanan khalifah, ya sifatnya person itu juga amburadul. Jadi wakil itu adalah yang ditugasi sebagai wakil muwakal. Jadi yang disebut dengan khalifah atau wakil itu syarat pasti mengenal persis yang diwakili, mengenal Tuhan, nggak hanya sekedar nama alif lam ha Allah terus kemudian udah diwakil gendeng kok. Yang dikatakan bahwa bukan mengenal sekedar namanya, bukan mengenal sifat-sifatnya, bukan sekedar itu. Sifat yang kamu ciptakan, kamu mencepakati sifat Allah ini 99. Asmaul Husna itu ada di Quran, tapi 99 kuwi rumusamu. Sifat wajib, sifat mustahil itu rumusamu.